Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila darin na'im, amma ba'd. Ahibail kiram, jamaah qabla juhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, berselawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bumi yang selama ini Bapak Ibu kita injak, dia berbicara, dia memanggil semua setiap anak Adam. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Al-Imam Ibrahim As-Samarqandi di halaman 14, begitu juga Syekh Al-Imam Ibnu Hadar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat li Isti'dadi Liyaumil Ma'ad yang sarahnya kitab Nasaihul Ibad. Beliau nukil satu perkataan riwayat daripada, yaitu perkataan daripada sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang mulia bernama Anas bin Malik, yang beliau ini khadimu Rasulillah, pelayan Nabi, yang Anas sendiri mengaku khaddamtu Rasulullah asra sinin. Aku ini adalah orang yang berkhidmat kepada Nabi, mengambil air wuduknya Nabi bersama Nabi kurang lebih sekitar 10 tahun. Makanya kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang berbicara tentang bagaimana fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, maka itu rata-rata riwayatnya dari Anas bin Malik. Karena beliau kurang lebih 10 tahun bersama Nabi, tentu dia lebih paham bagaimana jalannya Nabi, akhlaknya Nabi, rambutnya Nabi. Saking dekatnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Bapak Ibu, innal arda, sesungguhnya bumi yang kita injak, nahnu alaiha, yang kita injak setiap hari, ternyata tunadi kulla yaumin bi asri kalimat. Ternyata memanggil kita, yang ada kalimat yang keluar tentu dengan bahasanya, tentu dengan kalimatnya, tentu dengan cakapnya. Tunadi kulla yaumin, dia akan memanggil setiap hari, akan berseru setiap hari. Bi asri kalimat. Kalau di dalam kitab Al-Munabbihat atau Nasaih itu adalah 10. Tapi kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu 5. Kita bahas salah satu di antaranya. Jadi dia taqulu, ucapan daripada tanah ini, apa kata dia? Tajri wa tas'a wa tamsi ala zahri. Hei ya bna Adam, hei anak Adam. Ini anak Adam semuanya Bapak Ibu. Mulai dari presiden, gubernur, pejabat, ya, mau dia bupati, ya, mau disapa, siapa pun orangnya, dipanggil oleh ini tanah yang kita injak. Kau ini tajri wa tamsi fi ayyi makanin, kemana saja, fi kulli jihah. Tapi ingat, kata dia, kata tanah, wa masiruka, boleh dibaca wa masirika, wa marji'uka, tempat kembalimu, fi batni, di dalam perutku, kata tanah Bapak Ibu dengan bahasanya. Kau berjalan di atas permukaanku, tapi wa masiruka wa marji'uka fi batni, tempat kembalimu adalah di perut bumiku. Nah, itu kata tanah kepada kita. Ini kan nasihat kepada kita Bapak Ibu, ya, supaya kita ini di atas tanah ini jangan melakukan kesombongan. Yang paling diintai-intai oleh tanah ini masuk ke dalam perutnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, adalah orang yang berbuat kezaliman. Orang yang berbuat kezaliman. Nah, di antaranya adalah al-muluk. Ya, di antaranya adalah al-muluk. Andai kata ada seorang pemimpin dia zalim, ini paling damban-dambakannya. Silahkan, kata tanah. Tapi tengok, nanti kamu akan masuk juga ke dalam perut bumiku. Baru yang kedua, kata tanah, wa ta'si ala zahri. Kau melakukan maksiat di atas permukaanku, tapi wa tu'azzibu iza kunta fi batni. Kau akan kuazab nanti ketika kau sudah berada di dalam perut bumiku. Silahkan kau melakukan kemaksiatan, kau melakukan pembunuhan, kau melakukan kezaliman, tapi kalau kau masuk nanti ke dalam perutku, tu'azzibu iza kunta fi batni. Kau tunggu akan kuazab. Sampai-sampai ada isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika khutbah,
Bagaimana bentuk azab? Disatukan begini Pak, tulang tu Pak. Ya, disatukan Nabi tangannya begini. Ya, bersatu tulang-tulang tu. Diremuk-remuk oleh tanah. Makanya kalimat ardu dalam Quran luar biasa banyak. Ini Bapak Ibu. Ya, makanya diingatkan. Makanya ketika seorang wali kota Konstantinopel, ada seorang wali kota Pak, Konstantinopel, ini kisah nyata. Ya, beliau dikuburkan, asal digali kuburannya ada ular. Nah, ini kisah nyata nih. Asal digali kuburannya ada ular. Sampai 30 kuburan. Bayangkan, na'udzubillah. Ini kisah nyata. Ya, seorang wali kota, padahal muslim. Nah, tapi walaupun muslim boleh jadi dia selama kepemimpinannya ada kalanya Allah tunjukkan, Pak. Kita aja kadang-kadang nggak bisa ngambil ibrah, nggak sadar. Nah, maka sudah 30 sampai 30 dia apa di apa nih Pak? Ada ular. Ada ular dia banyak. Makanya karena inilah para ulama di kala itu banyak membuat, yaitu membuat satu kitab namanya berjudul Nasihatul Muluk. Nasihat-nasihat kepada para pejabat dan pemimpin. Karena para pejabat ini mesti dinasihati supaya ada kontrolnya Bapak Ibu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, al-ulama hukamun alal umara. Tidak bisa yang menasihati para pejabat itu kecuali para ulama. Tapi tentu ulamanya juga tengok-tengok dulu. Karena ada para ulama menukil satu hadis Nabi, tengok-tengok katanya ulamanya Pak. Iza ra'aital alim, kalau kau melihat ada seorang alim yakhtalitu ma'as sultan, terlalu mesra dengan para pejabat, para pemimpin, tapi mukhalitotan kasirah, mesranya berlebihan. Kalau ada kau tengok orang alim, dia mesra dengan umara, tapi berlebihan mesranya Bang. Dikit-dikit kemana ada dia, dikit-dikit di mana, ya apapun kebijakan dia aja. Apa kata beliau? Fa'lam, ketahuilah annahu lissun, itu bukan ulama, itu pencuri. Wah, ya, sebagian ulama mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimatnya mukhalitotan kasirah. Kalau ada seorang ulama yang memang dia akrab betul dengan pemimpin tapi berlebihan, kemana-mana ada, ya semuanya. Ya, nah ini. Maka dia ini kata para ulama, ya bahkan ada yang mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah annahu lissun, inilah pencuri yang sesungguhnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dulu ada seorang ya presiden Mesir, tak kita sebutkan namanya, ya ada wartawan ya menasihatinya, Pak. Wartawan. Pak, katanya, Pak Presiden, apakah Anda ini tak takut mati? Kata dia. Kau wawancarai nggak aneh-aneh aja kau. Apa kau nggak takut mati? 3 hari setelah itu Bapak Ibu, mati ini Presiden Mesir itu. Ya, ini disebutkan dalam Islah Fadiyah, buku yang kejilid yang kedua karya Kiai Syarifuddin di Jawa. Nah, ini dibaca di situ dalam bukunya ini. Ya, ketika wartawan mewawancarainya, Pak, nggak takut Bapak rupanya mati. Mungkin wartawan ini nengok bagaimana kebijakan yaspikut dima, banyak sekali yang menumpahkan darah. Ya, asal ada orang berseberangan dengannya, udah basmi, hantam, begitu Pak. Ya, diwawancarai, nekat pula ini wartawan. Pak, Bapak ini nggak takut mati katanya. Kau aneh aja apa wawancara katanya. 3 hari setelah wawancara mati ini orang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ada ini kisah ya disebutkan oleh Kiai Syarifuddin. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata bumi yang kita injak ini, wa ta'kulul haram ala zahri. Silahkan kau makan yang haram di atas permukaanku. Tapi nanti kamu ini wa ta'kulu ad-dada fi batni, cacing-cacing, ya, serangga-serangga, binatang, ular dan lain sebagainya akan memakan. Dia yang memakan fi batni ketika sudah berada ya di perutku. Nah, ini bahasa nasihat daripada bumi terhadap kita. Ya, wa tadhaku yang keempat, wa tadhaku ala zahri. Silahkan kau sekarang tertawa terbahak-bahak. Ya, padahal kau orang yang melakukan maksiat, padahal kau orang yang melakukan kezaliman, bahkan engkau ada orang yang pembunuh. Kau tertawa terbahak-bahak karena merasa aman ketika hidup di dunia. Kau memanfaatkan pangkatmu, jabatanmu. Tapi tengok nanti wa tabki wa hazinan fi batni. Kau akan nanti sesedih-sedihnya
akan bersedih dan menangis-nangis ketika pibatni, ketika di dalam perutku. Nah ini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 kalimat daripada ucapan daripada tanah ini semua nasihat kepada kita, khususnya ya, wala tamsi fil ardi marha. Maka kita ini jangan menyombongkan diri, congkak ya, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan itu. Ya, hilangkan. Ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi diundang oleh jamaahnya, maka beliau ya, saking orang menghormati beliau, takjim kepada beliau, baru 100 meter dari tempat dia ke tempat ceramah, ya mobil dia Pak, diangkat mobilnya Pak. Bayangkan tuh, Syekh Muhammad diangkat mobilnya. Kalau sekarang kan masih tanduk itu Pak. Ini mobilnya diangkat oleh jamaahnya. Saking memuliakan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, diangkat. Ya mufassirin, ya hampir channel-channel Arab tuh ada ceramah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Cakapnya berpengaruh. Sampai-sampai cakapnya berpengaruh di wilayah yang minoritas Muslim. Asal diajukan, dipertimbangkan oleh pemimpin. Ya kenapa? Absahul lughah. Bahasanya itu menusuk dan indah, mudah dipahami. Tapi orang yang paham bahasa Arab. Ya, kalau kita yang apa nih, ya enggak. Apalah cakap Syekh ini katanya. Ya sehingga dilebatkan dia pakar mufassirin abad ke-20. Nah ini Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Diangkat ini Pak. Wah, diangkat begini. Kalau kita diangkat begitu, apa enggak? Naik dada kita Pak. Wah, berarti akulah paling hebat di apa nih? Pekanbaru. Diangkat, pulang dari situ, apa yang dia lakukan? Pulang dari situ dia, kata anaknya Syekh Abdul Rahim, pulang dia singgah ke WC Pertamina, WC umum. Pulang dia buka jubah kebesarannya, dia gantungkan, dia ya basuh WC setiap satu WC itu Pak. Dia cuci ini. Nah, ini juga yang diamalkan oleh Al-Habib Ali Al-Jubri. Jadi Syekh Muhammad, lama betul lah ayahku ini, kata anak. Tengok-tengoknya, rupanya Syekh ini lagi supaya menghilangkan apa ini? Kau ini adalah orang yang hina, kau ini cuma pembersih. Menghilangkan apa? Jangan sempat nanti menurut saya, ya, gara-gara tadi saya diagung-agungkan, saya terlambung tinggi sehingga saya lupa diri. Saya ini adalah tidak lain adalah hanya seorang mengingatkan diri. Kotor, hina. Saya ini tidak lain adalah kotor. Begitu cara beliau, ya, cara beliau untuk mengobati, menghilangkan sifat ujub, merasa dibanggakan oleh manusia. Itu dicontohkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang luar biasa. Wafatnya juga beliau ya sampai mengatakan, ya insyaallah, mengatakan melihat pandangannya ke depan, lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad la ilaha illallah, langsung dipanggil. Kalau kita kan dituntun dulu Pak. La ilaha illallah. Kalau beliau enggak, dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad la ilaha illallah, dipanggil. Sampai marhaban ya Ba'alawi, marhaban ya Aisyah, marhaban ya Umar, marhaban ya Rasulullah. Disebutkan satu-satu. Nah itu tentu berangkat dari ya amalnya yang luar biasa. Nah, itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya, daripada cakap nasihat daripada bumi yang setiap hari kita injak. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.